Bab 3081, Jangan gunakan kekerasan. Meski banyak orang yang mengetahui bahwa meskipun Holy Turtle tidak ganas, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang masih tidak tahan dan melompat turun sambil melontarkan. Air di lautan tinta sangat gelap, dan melompat ke lautan tinta seperti melompat ke dalam tinta. Beku ini tidak menyentuh air laut, melainkan melompat ke punggung penyu suci. Penyu suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong biksu itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Kura-kura suci sangat bersemangat, dengan garis-garis seperti kotak-kotak muncul di cangkang kura-kura, dan juga memancarkan cahaya redup. Diiringi renang cepat dan goyangan penyu suci, tubuh biksu pun bergoyang seperti angin kencang dan ombak besar. Melihat hal ini, biksu itu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk cangkang kura-kura itu dengan keras. Dia ingin memasang pedang pada cangkang kura-kura, sehingga dia bisa mengambil pedang dan menstabilkan tubuhnya. Melihat biksu itu menusuk cangkang penyu dengan pedang panjangnya, seseorang di kapal spiritual tiba-tiba berteriak, "Berhenti, jangan gunakan kekerasan terhadap penyu suci, jika tidak maka akan berbahaya." Tapi sudah terlambat, biksu itu menusuk cangkang kura-kura dengan pedangnya. Beku ini berada di alam fusion tingkat ke-7. Jika dia menusuk dengan pedang ini, dia mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kilogram. Kura-kura suci mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura itu meledak seketika, seperti matahari yang tiba-tiba meletus di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat biksu di atas cangkang kura-kura. Pedang di tangannya telah patah menjadi dua bagian, dan dia sendiri terlempar tinggi dengan suatu kekuatan, diikuti oleh nafas kura-kura suci. Menyemprotkan beberapa pancaran air. Kolom air hitam legam menghantam biksu itu seperti pedang tajam, seketika menyebabkan darah berceceran di tubuh biksu itu. Melihat hal tersebut, pria berjubah bagua di kapal spiritual segera melemparkan tali dan langsung menarik biksu tersebut kembali ke kapal spiritual. Semua orang berkumpul dan melihat ke arah biksu yang memiliki beberapa luka di tubuhnya akibat pancaran air. Saya melihat area sekitar luka biksu itu sudah menghitam, disertai gelombang bau busuk, jelas karena lukanya sedang terinfeksi. Pria berjubah bagua melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak akan secara aktif menyakiti manusia dan tidak kejam, bukan berarti mereka tidak mudah marah. Anda bisa menjinakkan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Tetapi jika Anda menggunakan kekerasan, inilah yang akan terjadi. Air di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk menyembuhkan luka apapun. Jika kamu berani mengandalkan keahlianmu untuk membunuh kura-kura suci ini, kita semua akan berada dalam bahaya. Di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah tuannya. Semua orang terdiam setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Untuk menjinakkan penyu suci, Anda tidak bisa menggunakan kekuatan, yang akan jauh lebih sulit. HMPH, orang-orang ini benar-benar bodoh. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan, bukankah semua orang bisa mendapatkan binatang suci sebagai tunggangan? Sangat metafisik bagi binatang suci ini untuk mengenali tuan mereka. Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya harus menaklukkan mereka, tetapi Anda juga harus membuat binatang suci ini mengenali Anda secara ideologis. Zhou Tai memandang biksu yang meninggal secara tragis itu dan mendengus dingin. Kematian seorang beku hanyalah masalah sepele bagi orang lain. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia ini, terjadi perkelahian setiap hari, dan para biksu mati setiap hari. Jika kita tidak berada di kapal spiritual saat ini, banyak orang mungkin akan berebut hal-hal sepele. Tapi ini terjadi di atas kapal roh. Jika terjadi perkelahian, kapal roh tidak akan mampu menahannya, dan semua orang akan menderita. Bab 3082, Jangan lagi menyombongkan diri. Oleh karena itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal spiritual ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa biksu mau tidak mau melompat dari kapal roh dan ingin menjinakkan kura-kura suci sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang penyu suci, dan penyu suci tersebut hanya berteriak, lalu membawa para beku tersebut melewati lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan benturan menyebabkan banyak biksu jatuh ke lautan tinta. Para beku yang jatuh ke dalam air melompat kembali ke kapal roh, tetapi wajah semua orang sangat jelek, terlihat bahwa memang ada semacam racun di dalam air laut. Melihat meskipun orang-orang ini jatuh ke dalam air, mereka tidak menderita banyak kerugian, sehingga banyak orang yang lega. Jika kamu bisa menjinakkan binatang suci, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Banyak biksu yang melompat dari kapal roh satu demi satu, yang juga menyebabkan seorang biksu ditemukan di antara lusinan penyu suci. Penyu suci membawa para biksu dan terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah bagua menghela nafas panjang. Karena kapal spiritual ini kembali dibawa oleh penyu suci entah kemana akan kembali, jika tersesat di lautan tinta ini akan berakibat fatal. Namun tak lama kemudian, para biksu ini kembali ke kapal roh karena malu, tidak ada yang berhasil menjinakkan penyu suci. Saudaraku, bisakah kamu menjinakkan kura-kura suci ini?
Gao Qilan memandang Dev, berkedip dan bertanya. Di depan Zhou Tai, Gao Qilan memanggil saudara laki-laki Dev, namun panggilan ini saja hampir membuat hati Dev luluh. Meskipun Gao Qilan sedingin es bagi orang lain, ditambah dengan aura dingin di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Namun di depan Dev, Gao Qilan berubah menjadi seorang wanita kecil. Sekarang dia telah memilih untuk mengikuti Dev, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Dev. Saya tidak punya ide. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci ini, lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun ia juga memiliki aura ras binatang di tubuhnya, penyu suci ini berbeda dengan monster-monster itu. Dev tidak tahu apakah aura ras binatang di tubuhnya berpengaruh pada penyu suci ini. Mereka adalah sekelompok sampah, biarkan aku yang melakukannya. Dengan teriakan dingin, hantu gunung iblis melangkah maju dengan mengenakan jubah hitam. Melihat iblis tua ini, banyak orang menyingkir. Ketika Zhou Tai melihat lelaki tua ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Lagi pula, dialah yang menamparkan dua pengawalnya dan seorang pelayannya sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Zhou Tai, Dev bertanya dengan bingung, apakah kamu masih takut pada orang tua ini? Dia membunuh orang-orangmu di dermaga, dan menurutku kamu tidak berani mengatakan apapun. Ketika Zhou Tai mendengar ini, dia langsung terlihat tidak senang dan mendengus dingin. Bagaimana saya bisa takut padanya? Tidak ada seorang pun di keluarga Zhou kami yang takut padanya. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga dan mengacaukan waktu melaut. Saat kapal roh kembali ke pantai, aku akan membunuh orang tua ini. Zhou Tai tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Gao Qilan. Begitu Zhou Tai selesai berbicara, hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhou Tai. Mata menakutkan dari tetua hantu gunung iblis memandang ke arah Zhou Tai, membuat seluruh tubuh Zhou Tai gemetar dan keringat dingin langsung mengalir dari dahinya. Namun, penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi melompat dan langsung melompat dari kapal roh. Zhou Tai menyekat tangannya dengan keringat dingin ketika dia melihat hantu gunung iblis Lao melompat dari perahu roh. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu begitu takut hingga berkeringat dingin? Dev memandang Zhou Tai sambil tersenyum dan bertanya. Zhou Tai tidak lagi membual, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu dari gunung, seekor naga yang tidak pernah melihat akhirnya, dan metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati anak-anak, sungguh mengerikan. Petik 2. Bab 3083, Sub Kemudi. Memakan hati anak kecil, bisakah orang tua ini diubah menjadi monster atau pembudidaya iblis? Ketika Gao Qilan mendengar ini, dia bertanya dengan heran. Lagi pula, memakan hati anak kecil itu terlalu mengerikan, jika itu adalah biksu manusia, tidak ada yang akan melakukan ini. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini iblis atau bukan. Aura di tubuhnya sangat aneh. Aneh, Dev juga tercengang. Dia tidak mengerti apa yang aneh dari aura ini. Aura orang tua hantu gunung iblis ini hampir selalu berubah. Jika kamu merasakan auranya hari ini, jika besok, seluruh auranya akan berubah. Zhou Tai menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan cemberutnya, apakah masih ada situasi seperti itu? Perlu Anda ketahui bahwa aura seseorang mempunyai ciri khas tersendiri, ketika bertemu dengan orang yang dikenalnya, walaupun orang tersebut menutupi wajahnya dengan kain kasa, jika Anda tidak sengaja menyembunyikan auranya atau merubah auranya, Anda bisa mengetahuinya. Siapa orang lain hanya dengan mendeteksi auranya. Namun jika pihak lain dapat mengubah nafasnya, maka tidak ada cara untuk mengetahui identitas pihak lain dengan mendeteksi nafasnya. Mungkinkah orang ini, seperti saya, memiliki aura tiga ras di tubuhnya? Sementara Dev sedang berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan kuat di atas kura-kura suci. Sayang, ajak aku bersamamu untuk tur yang menyenangkan. Hantu gunung setan Lao duduk bersila di atas kura-kura suci, tampak santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan raungan pelan dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncangmu, hantu gunung iblis, dari cangkang kura-kuramu. Tapi hantu gunung iblis duduk kokoh di atas cangkang kura-kura, seolah-olah terpaku padanya, tidak bergerak. Dengan cara ini, penyu suci berjuang selama setengah jam. Pada akhirnya, kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi ia masih tidak dapat melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, penyu suci itu tidak menyerah sama sekali, meronta dan menggulingkan tubuhnya dengan keras. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih samar. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, menyinari manusia dengan hangat dan nyaman. Merasakan cahaya putih di tubuh hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut. Lagi pula hantu gunung iblis terlihat sangat ganas, bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan auranya juga sangat lembut. Ketika Dev melihat ini, dia juga sangat terkejut aura hantu gunung iblis tua berubah begitu cepat. Di bawah naungan cahaya ini, penyu suci mulai terdiam dan tidak lagi berjuang mati-matian. Pada akhirnya, penyu suci meraung dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menunjukkan penyerahan dirinya sepenuhnya. Sial,
orang tua ini benar-benar berhasil menaklukkan penyu suci. Siapa ini? Cahaya suci tadi sungguh nyaman. Itu luar biasa, saya yakin. Semua orang terkejut ketika mereka melihat hantu gunung iblis Lao Zhen menyerahkan penyu suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal Tuan Hantu Gunung Setan, dan mereka semua tampak terkejut. Lagi pula, Tuan Hantu Gunung Setan memiliki reputasi yang sangat buruk. Orang yang begitu kejam sebenarnya bisa memancarkan aura yang begitu lembut, yang membuat banyak orang terkejut. Orang sangat marah kecelakaan. Hantu Gunung Iblis memang pantas mendapatkannya. Auramu selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilanmu sesuka hati, tak seorang pun akan mengenalimu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam melompat turun dari kabin paling mewah di lantai paling atas, dan kemudian berbicara. Ketika mereka melihat orang itu datang, banyak orang segera menyingkir dan bersikap sangat hormat. Ketika Zhou Taizai melihat orang itu datang, ekspresinya berubah dan dia menjadi gugup. Apakah kamu kenal pria ini? Melihat ekspresi Zhou Tai dan semua orang, Dev menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. Aku kenal dia. Nama orang ini adalah Ye Fengqing. Dia adalah pemimpin cabang dari aliansi penyegel iblis. Dia terutama bertanggung jawab untuk membersihkan para penggarap iblis di daerah ini. Zhou Tai berkata dengan lembut. Bab 3084, Sulit. Aliansi penyegel setan. Setelah mendengar kata-kata aliansi penyegel iblis, Dev dan Gao Qilan keduanya mengerutkan kening. Lagi pula, Dev membunuh beberapa orang dari 5 elemen kejahatan surgawi dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang mungkin orang-orang dari aliansi penyegel iblis sedang mengejarnya. Sekarang subkemudi dari aliansi penyegel iblis tiba-tiba muncul, itu agak sulit untuk ditangani. Apa? Pernahkah kamu mendengar tentang aliansi penyegel iblis? Melihat ekspresi wajah Dev dan yang lainnya, Zhou Tai mengira mereka tidak tahu apa itu Demon Ceiling Alliance. Aku pernah mendengar bahwa dia hanyalah subpenguasa dari aliansi iblis ini. Kenapa kamu terlihat begitu takut padanya? Sepertinya kamu juga takut padanya. Dev bertanya pada Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, saya juga takut padanya. Kekuatan aliansi penyegel iblis ini tersebar ke seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan jika itu adalah subpenguasa iblis Ceiling Alliance, di wilayah kami, mereka juga berjalan menyamping, dan saya tidak berani macam-macam dengan mereka. Yang lain tidak berani memprovokasi saya. Tahukah Anda mengapa bisnis perahu spiritual di dermaga begitu makmur, tetapi tidak ada yang memperjuangkannya? Bahkan tidak ada yang berani menaiki perahu dengan paksa. Apakah Anda harus membeli sebuah tiket? Zhou Tai berkata secara misterius. Mengapa? Dev bertanya. Karena Demon Ceiling Alliance berada di belakang kapal roh di dermaga. Dengan dukungan Demon Ceiling Alliance, siapa yang berani mencuri bisnis atau tidak membeli tiket? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Ye Fengqing. Meskipun usianya masih muda, orang ini sangat kuat dan kejam. Ketika Zhou Tai berbicara tentang Ye Fengqing, dia jelas sangat gugup, karena takut Ye Fengqing akan mendengarnya. Dev berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Fengqing pasti melebihi alam fusion. Jika itu adalah alam kesengsaraan tingkat pertama atau kedua, Dev masih bisa menghadapinya. Dia masih bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Namun jika dia berada di Gao, akan sulit bagi Dev untuk menghadapinya, apalagi ada Gao Qilan dan Ji Yun di sekitarnya, jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Saat Dev sedang bermeditasi, Ye Fengqing telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis tua yang menunggangi kura-kura suci dengan sedikit rasa iri di matanya. Ternyata itu Tuan Ye. Mengapa kamu tidak menjinakkannya untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis tersenyum dan menyapa Ye Fengqing. Keduanya tampak sangat mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan kura-kura yang lebih besar dari kura-kura sucimu. Ye Feng melirik sekilas, lalu melompat dan menuju kura-kura suci terbesar. Kalian pasti tahu kalau semakin besar ukuran penyu suci ini maka semakin besar pula kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya maka semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Ye Fengqing sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas dia hanya ingin melampaui lelaki tua hantu gunung iblis. Hahaha, Kapten Ye memang muda dan energi, dan dia akan menjinakkan penyu suci terbesar dalam satu gerakan. Hantu gunung iblis tua itu tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga melihat ke arah Ye Fengqing, subpenguasa dari Demon Ceiling Alliance. Saya ingin tahu apakah saya bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Menurutku itu mudah. Lagi pula, menjadi subpenguasa aliansi penyegel iblis pada saat itu bukanlah orang biasa. Kurasa tidak, kura-kura suci terbesar ini sangat sulit dijinakkan. Semua orang membicarakannya, beberapa orang optimis tentang Ye Fengqing, beberapa tidak optimis, dan beberapa bahkan mulai bertaruh. Tuan Dev, apakah menurut Anda orang ini bisa sukses? Ji Yun mendekati Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev melirik 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Saat Dev selesai berbicara, Ye Fengqing tiba-tiba terlempar ke udara oleh penyu suci. Melihat Ye Fengqing terlempar ke udara, beberapa orang yang mengenakan jubah bagua di perahu roh langsung panik. Juru Mudi.
Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Ye Fengqing. Wush! Penyusuci tiba-tiba menyemburkan beberapa pancaran air dari nafasnya. Dalam sekejap, pilar air ini menewaskan 3 orang berjubah bagua di lautan tinta. Beberapa orang lain yang mengenakan jubah bagua melindungi Ye Fengqing kembali ke kapal roh. Bab 3085, Perbandingan. Binatang ini sedang mencari kematian. Ye Fengqing mengerutkan kening dan wajahnya sangat suram. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan untuk membunuh penyusuci ke lautan tinta. Juru Mudi, tenanglah. Seorang pria berjubah bagua menghentikan Ye Fengqing. Jika Anda mengambil tindakan dan begitu banyak kura-kura suci menyerang kapal roh kita bersama-sama, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia perlahan menarik kembali tangannya yang terulur. Tuan Ye, pilihlah penyusuci yang terbesar. Tentu akan sulit untuk dijinakkan. Jika penyusuci biasa, Anda pasti bisa menjinakkannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu kura-kura suci yang aku jinakkan ini. Hantu Gunung Setan Lao juga melompat ke kapal roh dan berkata, "Tidak perlu." Ye Fengqing melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana dia bisa meminta sesuatu dari Mo San Gui Lao, tapi kata-kata Mo San Gui Lao membuat Ye Fengqing sangat nyaman. Semuanya, adakah yang ingin mencobanya? Kita bisa turun bersama beberapa orang lagi untuk memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa membaca mantra untuk membalikkan kapal roh. Tanya seorang pria berjubah gosip. Kura-kura suci ini memegang kapal roh. Tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak bisa mengendalikan kapal roh, jadi mereka meminta semua orang untuk menjinakkan kura-kura suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berencana mencoba melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Tapi semuanya gagal, tapi orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan yang berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri dan tidak ingin lagi menjinakkan penyusuci. Adik perempuan, biarkan aku mencoba. Kata pria berbaju biru muda. Kakak senior, itu terlalu berbahaya. Sebaiknya kamu tidak pergi. Jika kamu tidak sengaja memperlihatkan auramu, kamu akan mendapat masalah. Gadis itu dengan lembut meraih lengan baju pria itu dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika saya bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya di perahu spiritual. Kita bisa mengambil kura-kura suci itu dan mencari rumput peri yang bisa menyembuhkanmu." Pria itu menghibur gadis itu dengan lembut. Sekarang setelah orang-orang dari aliansi penyegel iblis muncul, pria ini sangat khawatir. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa aliansi penyegel iblis sedang menangkap para penggarap iblis di mana-mana. Setelah mengatakan itu, pria itu melompat. Di saat yang sama, Dev juga melompat keluar dari kapal roh, dan langsung menuju penyusuci terbesar. Dev dan pria itu melompat hampir pada waktu yang bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat yang bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari kapal roh lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton dengan rasa ingin tahu. Siapa orang itu? Beraninya kamu melompat langsung ke punggung kura-kura suci terbesar. Biksu muda dari alam fusion tingkat kelima, apakah kamu berencana menjinakkan kura-kura suci terbesar? Bahkan subruder dari Dimensi Link Alliance tidak bisa dijinakkan. Mungkin biksu kecil ini bisa mencobanya. Perhatian banyak orang tertuju pada Dev. Bahkan Ye Fengqing sedang menatap Dev. Namun, ekspresi Ye Fengqing tidak berubah, seolah dia tidak mengenali Dev. Ji Yun dan Gao Qilan merasa lega saat melihat ekspresi Ye Fengqing. Sepertinya Ye Fengqing tidak tahu apa yang terjadi di Far North. Dev dan pria itu berdiri di atas cangkang kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun sekilas ini mengandung banyak informasi. Dev tahu bahwa pihak lain juga mendeteksi aura iblis pada dirinya. Saudaraku, aku tidak menyangka kita akan ditakdirkan untuk terjun bersama. Tahukah kamu nama belakang kakakmu? Dev bertanya. Jin Dong, di mana yang mulia? Pria itu bertanya. Namaku Dev. Ayo berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu. Dev tersenyum tipis dan berkata. Jin Dong melihat bahwa Dev tidak jahat dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk, "Oke, mari kita bandingkan." Setelah mengatakan itu, tubuh Jin Dong tenggelam dan dia berdiri kokoh di atas cangkang penyusuci. Penyusuci itu meraung dan mulai berenang dengan cepat. Bab 3086, wajah apa yang kamu inginkan? Dev juga berdiri kokoh di punggung kura-kura suci yang besar. Kura-kura suci yang besar ini jelas berenang lebih cepat. Seiring dengan berenang, penyusuci terus melompat dan mengeluarkan suara pelan. Dengar, biksu kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan 1 menit pun. 1 menit, apakah kamu bercanda? Mungkin paling lama 30 detik. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dengan kekuatan alam fusion tingkat kelima, mereka berani menjinakkan penyusuci terbesar. Ketika semua orang melihat Dev berdiri di belakang penyusuci dan dibawa pergi, semua orang mulai berbicara lagi. Dia tidak akan bertahan lebih dari 20 detik, tapi aku telah merasakan kekuatan kura-kura suci ini. Ye Fengqing berbicara.
Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mendapatkan kembali wajahnya. Lagi pula, meski banyak bicara, dia gagal menjinakkan penyusuci, ini sangat memalukan. Melihat Ye Fengqing mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, banyak orang yang memperhatikan Dev, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan Jindong, sehingga mengurangi risiko paparan Jindong. Namun meski begitu, Jindong tidak berani gegabah, ia menekan aura di tubuhnya dan mengandalkan kekuatan kasar tubuhnya untuk tetap berada di cangkang kura-kura. Dev tidak menggunakan keterampilan Liontin Seribu Jin untuk membuat dirinya berdiri kokoh di atas cangkang kura-kura seperti orang lain. Sebaliknya, dia menahan seluruh nafasnya, perlahan-lahan duduk di atas cangkang kura-kura, dan dengan lembut membelai cangkang kura-kura dengan kedua tangannya. Ini seperti membelai anak Anda sendiri. Ia berharap melalui cara ini, penyusuci akan melemahkan daya tahan tubuh dan memperlambat pergerakan penyusuci. Pada saat ini, tubuh Dev juga mulai memancarkan cahaya suci. Meskipun cahaya ini tidak sekuat yang dimiliki orang tua hantu Gunung Iblis dan dapat menyinari semua orang, cahaya Dev semakin lembut. Segera, kura-kura suci besar dan Dev semuanya terbungkus dalam cahaya ini. Di bawah pengaruh cahaya ini, kura-kura suci mulai melambat. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Dan wajah Ye Fengqing menjadi muram, karena Dev telah berada di cangkang kura-kura selama beberapa menit saat ini, bukan 20 detik yang dia katakan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dev tidak memperhatikan perhatian orang-orang di perahu roh. Setelah melihat penyusuci melambat, Dev merasa bahagia, dan kemudian mengirimkan kesadaran spiritual, berniat untuk berkomunikasi dengan penyusuci. Jika Anda ingin menjinakkan penyusuci dan membuat penyusuci mengenali Anda sebagai tuan Anda harus membuat pemikiran penyusuci konsisten dengan pemikiran Anda. Lagi pula, kecerdasan penyusuci ini tidak kalah dengan manusia. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan penyusuci, menjinakkan tubuh penyusuci saja tidak ada gunanya. Tetapi ketika kesadaran Dev ingin memasuki lautan kesadaran penyusuci menunjukkan perlawanan dan mulai berenang dengan kecepatan lebih cepat, terus-menerus berguling di laut. Semua orang melihat penyusuci mengerahkan kekuatannya lagi dan bersorak lagi. Sepertinya kura-kura suci ini sangat besar dan sulit dijinakkan. Saya pikir saya akan berhasil sekarang. Semakin besar penyusuci maka semakin tinggi pula kecerdasan spiritualnya. Oleh karena itu, jika ingin mendapat pengakuan dari penyusuci ini maka harus berkomunikasi dengan roh. Sepertinya penyusuci ini tidak ingin dijinakkan oleh biksu kecil Fusion Realm kelas 5, jika tidak maka akan sangat memalukan. Hahaha, kamu hanya binatang buas, kenapa kamu ingin menyelamatkan muka? Seseorang tiba-tiba tertawa dan mengubah penyusuci menjadi binatang buas. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang memandang ke arah biksu yang baru saja tertawa. Dan biksu yang tertawa itu sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan ekspresinya segera berubah. Tapi sudah terlambat, saya melihat dua kura-kura suci muncul dari air di bawah perahu roh, seolah-olah mereka bisa terbang. Kemudian dua pilar air besar langsung menuju ke arah biksu yang tertawa itu. Bab 3087, terlalu keras kepala. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, biksu tersebut langsung terjatuh oleh kolom air hitam legam dan jatuh ke lautan tinta. Setelah berjuang 2 kali, dia langsung menghilang ke lautan tinta. Idiot ini berani menyebut penyusuci sebagai binatang. Dia benar-benar mencari kematian. Kura-kura suci ini sudah memiliki kecerdasan spiritual. Selain belum menjelma menjadi manusia, mereka juga sama seperti manusia. Apa menurutmu mereka tidak bisa mengerti bahasa manusia? Ketika semua orang melihat kematian tragis biksu yang jatuh ke lautan tinta, mereka tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Sebaliknya, mereka semua bersukacita. Penyusuci ini sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah secara aktif menyerang manusia, sehingga banyak biksu yang masih menyukai penyusuci. Biksu yang baru saja berbicara begitu bebas dapat dianggap lebih dari layak atas kematiannya. Saat semua orang mendiskusikan kematian tragis biksu tersebut, Dev telah dibawa puluhan mil jauhnya oleh kura-kura suci raksasa itu. Di air laut yang gelap, dengan mengandalkan mata, Dev tidak lagi terlihat. Ketika mereka mengetahui bahwa Dev hilang, para biksu tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Untuk menjinakkan penyusuci, aku mempertaruhkan nyawaku dengan sia-sia. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Seorang biksu tingkat 5 di alam fusion ingin menjinakkan kura-kura suci, dan dia juga ingin menjinakkan kura-kura suci terbesar. Jika orang ini bisa menjinakkan kura-kura suci terbesar, bukankah kita semua akan ditampar mukanya? Rasanya yang paling sering ditampar mukanya adalah Kapten Ye. Banyak biksu berdiskusi dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Jindong. Tadi semua orang memperhatikan Dev, tapi tidak banyak orang yang memperhatikan Jindong sekarang. Tadi semua orang memperhatikan Dev, tapi tidak banyak orang yang memperhatikan Jindong sekarang. Dev sudah tidak terlihat, jadi mereka semua fokus pada Jindong. Saat ini, Gao Qilan dan Ji Yun melihat ke arah Dev yang telah menghilang, dan mereka semua patah hati. Meskipun mereka juga mengetahui kekuatan Dev, tempat ini berada di atas lautan tinta, bukan di darat. Jika terjadi sesuatu, tidak ada tempat untuk melarikan diri di atas lautan tinta. Nona Gao,
kakakmu tidak terlalu kuat, tapi dia sangat berani. Dia benar-benar pergi untuk menjinakkan penyusuci dan berani menyerang yang terbesar. Zhou Tai sekarang juga menghormati Dev. Tidak peduli apapun, keganasan Dev sungguh luar biasa. Gao Qilan tidak menjaga Zhou Tai saat ini, dia sangat cemas dan khawatir tentang keselamatan Dev sehingga dia tidak berminat untuk menjaga Zhou Tai. Dan di atas lautan tinta, Jin Dong telah berubah dari berdiri menjadi berbaring, memegang erat cangkang kura-kura dengan tangannya, dan tangannya sudah berlumuran darah. Beberapa kali dia hampir terlempar ke lautan tinta, tetapi Jin Dong tidak menyerah sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjinakkan kura-kura suci, cepat atau lambat mereka akan ditemukan di kapal roh. Jika orang-orang dari Demon Ceiling Alliance mengetahuinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Untuk adik perempuannya, Jin Dong juga berusaha yang terbaik. Melihat Jin Dong bekerja sangat keras, banyak biksu di perahu spiritual yang mengaguminya. Siapa orang ini? Sepertinya dia bekerja sangat keras, dan tangannya hampir tidak berguna. Aku tidak mengenalnya. Aura di tubuh orang ini tidak terlihat sama sekali. Dia benar-benar mampu melawan kura-kura suci ini hanya dengan kekuatan kasar. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu mempertaruhkan nyawamu. Semua orang membicarakannya. Adik perempuan Jin Dong menatap kakak laki-lakinya dengan wajah cemas. Dev, yang berada puluhan mil jauhnya dari kapal roh, masih mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan penyusuci di bawahnya. Namun, penyusuci itu cukup keras kepala dan melawan dengan putus asa, tidak membiarkan kesadaran spiritual Dev untuk menyerang. Memasuki lautan kesadaran, kesempatan. Setengah jam telah berlalu. Meskipun penyusuci ini berukuran besar, ia juga sedikit kelelahan saat ini. Kecepatan berenangnya semakin lambat, namun meski begitu, ia tidak menyerah sama sekali kepada Dev. Melihat penyusuci terlalu keras kepala, Dev melirik ke kapal roh yang telah lama menghilang, dan kemudian meledakkan kekuatan naga di tubuhnya. Seekor naga emas meraung dan muncul, melayang di atas kepala Dev. Bab 3088 dijinakkan. Jelas sekali, setelah melihat naga emas muncul dan merasakan kekuatan naga di tubuh Dev, mata penyusuci penuh dengan ketakutan. Penyusuci menjerit pelan, sepertinya memohon. Melihat ini, Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah lagi. Penyusuci dengan patuh melepaskan lautan kesadaran, tidak berani melakukan perlawanan apapun. Segera, kesadaran Dev menyapu lautan kesadaran penyusuci, dan dia menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil tidak jauh dari sini. Hanya saja penyusuci ini belum pernah ke pulau tersebut, jadi Dev tidak bisa mengetahui situasi di pulau itu dari lautan kesadaran penyusuci. Setelah menarik kesadarannya, penyusuci sudah jujur dan terus mengeluarkan suara pelan, sepertinya menyenangkan Dev. Melihat ini, Dev tersenyum dan menepuk kepala penyusuci. Oke, bawa aku kembali. Penyusuci menyemburkan aliran air laut, dan kemudian dengan cepat menuju ke kapal roh. Semua orang di perahu roh sedang melihat ke arah Jin Dong. Sudah lebih dari setengah jam sekarang, tapi Jin Dong masih terbaring di cangkang kura-kura. Penyusuci di bawahnya juga tidak memiliki kekuatan, tetapi kedua belah pihak kelelahan seperti ini, dan penyusuci tidak menerima Jin Dong. Penyusuci melayang tanpa daya di laut, dan Jin Dong terbaring tak berdaya di atas penyusuci. Banyak juga biksu yang bosan, kalau terus seperti ini tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Lihat, apa itu? Saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat kura-kura suci besar menuju kapal roh mereka di tengah angin dan ombak. Kemunculan penyusuci raksasa tersebut tidak mengejutkan mereka, yang mengejutkan mereka adalah ada sesosok yang berdiri di atas penyusuci tersebut. Angin laut yang kencang bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah mereka abadi. Tetapi ketika penyusuci itu berenang mendekat, semua orang menemukan bahwa orang yang berdiri di atas penyusuci itu sebenarnya adalah Dev, dan inilah penyusuci yang baru saja ingin dijinakkan oleh Dev. Melihat Dev yang kembali dan penyusuci yang patuh di kakinya, semua orang tercengang. Biksu Fusion Realm tingkat kelima benar-benar menjinakkan kura-kura suci sebesar itu. Anda harus tahu bahwa bahkan Ye Fengqing belum menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat Dev kembali dengan selamat, Gao Qilan dan Ji Yun melompat kegirangan. Astaga, Nona Gao, kakakmu hebat sekali, bukan? Apakah kamu benar-benar menjinakkan kura-kura suci ini? Ketika Zhou Tai melihat Dev kembali dengan penyusuci, matanya melebar dan mulutnya terbuka karena terkejut. Jin Dong, yang sedang berbaring di atas cangkang kura-kura, melihat Dev mengusir kura-kura suci itu kembali, mengetahui bahwa pihak lain telah menjinakkan kura-kura suci itu, dia tidak bisa menahan pandangan iri. Kalian pasti tahu kalau penyusuci Dev adalah yang terbesar dan paling sulit dijinakkan, kini Dev sudah menjinakkan semuanya. Jin Dong sang penyusuci berukuran kecil dan sudah lama tidak dijinakkan, terlihat jelas persaingan keduanya telah berakhir. Dev melihat Jin Dong menemui jalan buntu dengan penyusuci di bawahnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Saya melihat Dev menepuk kepala penyusuci dan berkata, pergi, bantu dia. Penyusuci Dev menjerit pelan lalu berenang. Ketika penyusuci di bawah Jin Dong melihat penyusuci Dev berenang ke arahnya, dia langsung menunjukkan rasa hormat yang besar.
Terlihat bahwa penyusuci yang dijinakkan oleh Dev adalah pemimpin dari kelompok penyusuci ini. Saya melihat kura-kura suci Dev menggosokkan kepalanya ke kepala kura-kura suci lainnya, dan segera kura-kura suci itu mengeluarkan suara gemuruh. Lalu dia menoleh, menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Jindong. Melihat kemunculan penyusuci, mata Jindong penuh dengan keterkejutan, jadi dia perlahan melepaskan tangannya dan menemukan bahwa penyusuci di bawah kakinya benar-benar tidak lagi melawan. Dengan lembut membelai kepala penyusuci, Jindong memandang Dev dengan penuh semangat dan berkata, "Saudaraku, terima kasih. Jika kau bisa menemukanku berguna, aku, Jindong, akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu." Jindong tahu bahwa tanpa bantuan Dev, akan sulit baginya untuk menjinakkan penyusuci di bawah kakinya. Bab 3089 pergi. Sama-sama, rekan Dawajin. Anda harus menjinakkan penyusuci sendiri dan membuatnya tidak bergerak sehingga saya memiliki kesempatan untuk membantu. Dev berkata dengan rendah hati. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang biksu tingkat 5 di alam fusion dapat menjinakkan kura-kura suci sebesar itu. Jika itu terjadi, bagaimana orang tua ini akan kehilangan mukanya? Hantu gunung iblis tua itu berbicara, lalu melompat dan dengan lembut menepuk kura-kura suci yang telah dijinakkan itu, "Kamu bebas, cepat pergi." Penatua hantu gunung iblis benar-benar melepaskan penyusuci yang telah dijinakkannya. Menurut pendapatnya, Dev, seorang biksu kecil, dapat menjinakkan penyusuci sebesar itu. Sebagai penatua hantu gunung iblis, akan sangat memalukan jika menjinakkan kura-kura suci biasa, jadi dia melepaskan kura-kura suci itu sesuka hati. Melihat hantu gunung iblis telah melepaskan penyusuci, banyak biksu yang patah hati. Tahukah Anda, banyak dari mereka yang bahkan tidak bisa menjinakkan penyusuci biasa, alangkah hebatnya jika ini diberikan kepada mereka. Dan wajah Ye Fengqing sangat muram saat ini. Dia melihat penyusuci yang telah dilepaskan oleh hantu gunung iblis, dan dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Hantu gunung iblis selalu berkata untuk memberikannya padanya, tapi dia tidak menginginkannya. Tidak apa-apa sekarang, orang-orang telah merilisnya. Ada juga penyusuci yang sangat besar, yang bahkan dia, jurumudi bermartabat dari aliansi penyegel iblis, tidak dapat menjinakkannya, tetapi dijinakkan oleh Dev, biksu tingkat 5 di alam penggabungan, sungguh memalukan. Begitu banyak orang yang menonton, dan dia bahkan membuat klaim liar, mengatakan bahwa Dev akan dibuang ke laut dalam 20 detik. Sekarang, Dev tidak hanya tidak dibuang ke laut, tetapi dia juga telah menjinakkan kura-kura suci yang sangat besar ini, yang merupakan tamparan di wajahnya. Dev dan Jindong menaiki perahu roh bersama-sama, dan gadis yang mengikuti Jindong berlari dengan cepat. "Saudaraku, kamu baik-baik saja. Kamu baru saja membuatku takut sampai mati." Gadis itu berkata dengan sangat cemas. "Adik perempuan, aku sudah mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja." Jindong tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Ini kakak Dev. Kamu baru saja melihatnya. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak tahu untuk mengikutinya." "Berapa lama penyusuci bertahan?" "Putriku Luosi berterima kasih kepada Tuan Dev." Gadis itu mengikuti Dev dan membungkuk dengan sangat sopan. "Nona Luo, sama-sama," kata Dev cepat. Meskipun kedua orang ini sama-sama adalah pembudidaya iblis, mereka sopan dan santun, yang sangat menyentuh hati Dev. "Adik perempuan, sekarang kita memiliki penyusuci, kita dapat meninggalkan kapal spiritual ini dan melakukan perjalanan keliling lautan tinta sendirian." Jindong berkata pada Luosi. "Ya," Luosi tersenyum dan mengangguk. "Kamu ingin meninggalkan kapal roh. Meskipun penyusuci ada di sini, kamu juga bisa menyeberangi Laut Hitam, tapi bagaimanapun juga, tidak simen kapal roh ini. Dan di bagian belakang penyusuci, terkena angin dan matahari, dan itu juga sangat sulit. Mengapa kamu harus meninggalkan kapal spiritual ini?" Dev terkejut ketika dia melihat Jindong dan Luosi benar-benar pergi dengan penyusuci. "Saudara Dev, meskipun perahu roh ini aman dan nyaman, namun tidak cocok untuk kita berdua. Saya kira Anda tahu alasannya meskipun saya tidak memberitahu Anda, bukan?" Jindong berkata sambil tersenyum tak berdaya. Dev berhenti berbicara. Dia tahu alasannya. Keduanya adalah pembudidaya iblis. Ada banyak master di kapal spiritual ini. Jika mereka ceroboh dan tidak menyembunyikan aura mereka dengan baik, mereka akan mendapat masalah jika seseorang menemukannya. Jindong meminta Luosi untuk melompat ke belakang penyusuci, dan kemudian mengikuti Dev. "Saudara Dev, jika kita ditakdirkan untuk bertemu, saya ingin menyarankan Anda untuk meninggalkan kapal roh ini sesegera mungkin, jika tidak maka akan berbahaya." Setelah mengatakan itu, Jindong juga melompat ke atas penyusuci, melambai bersama Dev, lalu mereka berdua pergi ke atas penyusuci. Dev memandang mereka berdua. Dia tahu apa yang dimaksud Jindong. Mereka berdua pasti menganggap diri mereka sebagai pembudidaya iblis. Lagi pula, Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya. "Saudaraku, kamu hebat sekali." Saat ini, Gao Qilan dan Ji Yun datang. Gao Qilan langsung menghampiri Dev dan mencium wajah Dev. Bab 3090, apakah kamu kura-kura bodoh? Ketika Zhou Tai melihat ini, dia merasa sedikit cemburu dan berkata, "Saya tidak menyangka kalian, kakak dan adik, memiliki hubungan yang begitu baik."
Dev tersenyum tak berdaya, lalu memandang Gao Qilan dan Jiun dan berkata, kami tidak akan menaiki perahu spiritual ini. Kami akan langsung menaiki penyu suci. Dengan cara ini kami dapat bergerak lebih bebas. Alasan mengapa Dev ingin pergi dengan penyu suci adalah karena dia ingin mengunjungi pulau itu. Jika dia bisa berpetualang di pulau itu akan sangat bagus. Baiklah, aku ingin duduk di atas kura-kura suci ini juga, pasti menyenangkan. Gao Qilan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kura-kura suci ini sangat besar, lebih dari cukup ruang untuk mereka bertiga. Bolehkah aku duduk bersamamu juga? Zhou Tai bertanya dengan cepat ketika dia melihat ini. Dia juga ingin duduk di penyu suci, dan dia tidak ingin dipisahkan dari Gao Qilan. Lagi pula, Gao Qilan pergi sebelum dia bisa mendapatkannya, bukankah dia akan menderita kerugian yang sangat besar? Untuk mendapatkan tiket kapal untuk Gao Qilan, dia membunuh 3 anak buahnya. Tidak bisa. Gao Qilan langsung menolak. Nona Gao, kamu. Zhou Tai tidak menyangka Gao Qilan akan menolaknya. Jangan pikirkan Nona Gao. Nona Gao sudah menikah. Jiun melihat ini dan menatap Zhou Tai dengan cibiran di wajahnya. Seorang wanita terkenal punya majikan. Siapa pacar Nona Gao? Zhou Tai mengerutkan kening, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Tetapi ketika dia selesai berbicara dan melihat Gao Qilan dan Dev berpelukan, dia tiba-tiba mengerti. Kamu berbohong padaku. Kamu sama sekali bukan saudara laki-laki dan perempuan. Kamu pantas dikutuk. Wajah Zhou Tai sangat marah, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Dev menarik Gao Qilan ke belakangnya, dan aura langsung keluar dari tubuhnya, dan dia mengikuti Zhou Tai untuk bertanding. Melihat Zhou Tai dan Dev hendak bertarung, banyak biksu berkumpul di sekitar mereka. Kamu sangat berani. Apakah kamu berani melakukan sesuatu di kapal spiritual? Tepat ketika Zhou Tai hendak mengambil tindakan, beberapa orang yang mengenakan jubah bagua datang dengan sikap mengancam. Ini adalah staf di kapal roh. Kapal roh memiliki peraturan dan Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun di kapal. Melihat staf datang, Zhou Tai menahan napas, menatap Dev dan berkata, tunggu, ketika kita sampai di pantai, saya akan membiarkanmu terlihat cantik. Setelah kami mencapai pantai, kamu tidak akan dapat menemukan kami. Kami akan segera berangkat dengan penyu suci. Jiun berkata sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani pamer dengan Zhou Tai sekarang adalah karena mereka tidak lagi menggunakan kapal roh, dan tidak perlu menyembunyikannya dari Zhou Tai. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak melompat ke atas penyu suci, tiba-tiba seluruh perahu roh mulai berguncang, dan kemudian mereka melihat lusinan penyu suci membawa perahu roh ke depan lagi. Melihat ini, staf di perahu roh terus melafalkan formula ajaib, dan perahu roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan di depan kapal roh adalah pemandangan naga besar yang menghisap air. Semua orang tahu bahwa air yang diserap nagamu terbentuk dari angin puting beliung yang sangat besar. Jika kapal spiritual ini menyerbu ke dalam angin puting beliung pasti akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang panik dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan kapal roh, tetapi tidak berhasil. Melihat ini, Dev, Gao Qilan dan Ji Yun ingin melompat ke punggung kura-kura sucinya untuk menghindari tornado. Tapi kura-kura suci besar itu tidak mematuhi perintah Dev dan berenang cepat menuju tornado. Melihat tornado semakin dekat, ketakutan muncul di mata semua orang. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa penyu suci besar telah berenang ke tengah tornado. Tubuh besar itu dibawa pergi dari laut oleh tornado dan menuju ke awan hitam di udara. Kura-kura suci macam apa ini? Apakah ini kura-kura bodoh? Bukannya semua penyu suci telah membuka kecerdasan spiritual mereka. Penyu suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Mengapa dia berenang ke dalam tornado atas inisiatifnya sendiri? Kura-kura suci yang akhirnya dijinakkan telah hilang sekarang. Banyak orang berbicara, dan beberapa memandang Dev dengan sedih. Bersambung.